Makanya itu yang kita cerita tentang sholawat itu. Nah ini tentang sholawat ya, yang kita baca itu kan tujuannya adalah agar kita semakin mendekat gitu. Bukan malah semakin jauh gitu. Ngedeketin wifi tadi katanya, ya. Mendekatkan koneksi biar semakin Wifi-nya cuma satu. Hah? Wifi-nya cuma satu. Wifi-nya satu doang. Kalau kita kan wifi-nya butuh banyak kemana-mana. Belum lagi tadi providernya apa banyak kan. Ini maka agak cuma satu. Apa udah makin terbuka ya? Oh luar biasa. Ya. Nah, maka jangan kita putus itu. Gitu. Ini kita udah dikasih tahu, ya. Nah, cuman tergantung sekarang, silakan Anda mau gunakan atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa shijnatu, yang dimaksud dengan shijnah kemarin Terakhir itu ya. ini. Iya, innar rahima shijnatun minar rahman kemarin. Wasyijnatu bikasri awwalihi al-mu'jami wa dhammihi wa iskanil jimi. Dengan kasroh awalnya yang bertitik dan dhammahnya dan sukun jimnya. Jadi boleh shijnah, boleh sujnah. Artinya adalah al-qarabatu al-mustabikatu kashtibakil 'uruf. Qarabatul mustabikah, ya. Kedekatan yang saling terikat. Kashtibakil 'uruf, seperti keterikatan urat. Urat itu kan kalau kompleks ya. Jadi terikat gitu. Makanya kemarin diterjemahkannya bagian, ya, bagian yang tak terpisahkan. Wa makna minar rahman, yang dimaksud makna dari minar rahman adalah ay mushtaqun lafzuha min lafzi ismir rahman. Dia adalah mushtaq atau akar kata atau pecahan kata dari kata ar-rahman. Kama ya'ti fil hadisi 'alal asar, sebagaimana yang datang dalam hadis. Jadi ini tafsiran dari kata asyijnah dan kata ar-rahman. Nah, kemarin sudah kita bahas. Wal Bazzaru bi isnadin hasanin, dan diriwayatkan dari Imam Bazzar dengan sanad yang baik. Ar-rahimu hajanatun mutamassikatun bil arsy takallama bilisanin zalqin. Rahim adalah hajanah. Nanti hajanah itu ya artinya adalah sesuatu yang terikat di senar yang terikat di gitar ya, senar bukan yang terikat di alat musik gitu, gitar gitu. Mutamassikatun bil arsy, ya, dia senar yang terikat dengan arsy. Takallama bilisanin zarqin, dia berbicara dengan lisan yang jelas, yang lantang. Allahumma silman wasalani,
waqta' man qata'ani. Ya Allah, sambungkanlah orang yang menyambungku, dan putuslah orang yang memutusku. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, lalu Allah berfirman, Anar Rahmanur Rahim. Aku adalah Rahman dan Rahim. Wa inni syaqaqtur rahima min ismi, dan saya telah memecah kata rahim itu dari nama saya. Faman wasalaha wasaltuhu, siapa orang yang menyambungnya maka aku akan menyambungnya, menyambung orang tersebut. Waman batakaha bataktuhu, siapa orang yang memutusnya maka aku akan memutusnya. Ini lebih mempertegas lagi dari yang kemarin bahwa rahim itu terikat dengan arsy. Jadi siapa yang memutusnya itu seolah-olah putus dari arsy. Makanya kemarin ada hadis yang cerita tentang ketika Rasulullah lagi ngaji dengan para sahabat, ada yang berantem, suruh pulang gitu. Jadi ternyata koneksinya jadi apa? Putus. Doanya juga terputus. Yes. Jadi seolah-olah kalau kayak HP nih, sinyalnya nggak ada. Orang nyambung sinyalnya, nggak dapat yang begini ya nggak dapat sinyal. Kalau berantem yang begini nggak boleh. Nggak, iya, apalagi mau begini. Sayang. Iya. Nah, begini berantem mah rugi tuh. Iya. Pasti. Iya, kan bilangin terus pintu. Lebih banyak. Iya, rugi banyak. Ya. Nah, maka seolah-olah ini ingin bicara bahwa koneksi ke Allah itu putus. Doanya, apanya, sholatnya nggak terima. Ya, artinya lebih kepada doanya tadi. Kan Rasulullah di cerita tadi jelas tuh. Rahmatnya. Ya. Jadi seolah-olah dibagi mah dibagi, kemarin kita bilang. Tapi nggak disayang. Iya, ngambek banget udah. Ya, jangan macam-macam. Makanya kan kemarin saya cerita bahwa hadis Nabi yang cerita la taghdab falakal jannah, gitu kan. Jangan marah maka kamu akan mendapatkan surga. Jadi bukan hanya surga akhirat, surga dunia pun dapat. Ya. Orang yang nggak pernah marah itu nggak punya beban. Ya. Orang yang marah itu seperti orang yang membawa memikul karung 50 kilo buntak. Ya. Nah, maka kalau berhari-hari tempanin itu karung. Nah, iya, berhari-hari maka akan semakin berat bebannya. Kan kalau orang marah seolah-olah dunia itu sempit. Makan nggak enak. Ya, kalau jalan ketemu atau di mana ada orang yang dia keselin itu lebih baik memilih jalan yang nggak ada dianya. Ya. Jauh ke bagian. Yang penting orang ketemu. Dikasih duit yoga. Kalau dikasih nasi, iya. pengen nasi lu kan, kasih ayam. Iya, kan Nolak. Kan gini, misalnya saya sama Kak Haji Mumun lagi marah gitu. Nah itu Kak Haji Mumun di depan situ, saya nggak lewat depan itu. Jadi mendingan muter gitu daripada ketemu Kak Haji Mumun. Melakukannya sendiri. Iya. Lipir. Melipir.
Jadi mendingan lewat jalan yang pocok daripada lewat jalan yang lagi lurus. bagi-bagiin besek panggang ayam itu. Nah iya, padahal dia mah lagi enak-enakan, nggak ada apa-apa. Dia mah kagak capek, kagak kesel ya. Nah iya, gitu. Itu kan dunia sempit berarti. Iya. Jadi makanya jangan apa, lata huruf falakan Kalau jangan. ada jalan kan kemudian begitu. Lah itu makanya, lah iya. Nggak ada jalan lain, udah entar dulu dah katanya. Nah makanya di sini lebih ditegaskan bahwa apa, orang yang memutus tali silaturahim itu sama dengan sedang memutus koneksinya ke Harus jadi arus itu apa, arus itu maksudnya di situ tempat Allah, makanya ya. nyambung ya doa, Nggak nyambung. nyambung sama ya. Ya. Makanya orang yang baik sama orang itu di mana-mana hidupnya udah Aman. ya. Jadi kita menanamkan ke anak-anak kita itu udah baik sama orang teh benar. Kita dihormati. Iya. Nikmat lagi. Yes. Jadi nggak ada apa, nggak ada sesuatu yang membuat apa guncang kan. Bisa tidur ya, kesalahan. Ya iyalah, bisa tidur. Tidur kantor lagi. Kalau ada dangdut kok pulas kayaknya. Iya. Al-hajanatu bi fathil ha al-muhmalah, ha dengan fathah yang tidak ada titiknya, wal jim dan jim, wa takhfifun nun dan nunnya itu takhfif apa, ringan, adalah sonaratul mughzil ya, senar alat musik. Ai al-hadidatul aqfa allati yu'allaku bihal khayt thumma yuftadul ghazal. Maksudnya adalah besi ya, artinya senar kan dari besi itu kan ya, al-aqfa allati yu'allaku bihal khayt ya, yang dikaitkan, yang diikatkan ya dengan apa, dengan tali ya, kemudian di apa, dikentringkan gitu ya, bunyi kan greng ya, ya dipetik ya. Wal batku al qat'u, sedangkan makna al batku adalah al qata', memutus gitu. Nah jadi itu penjelasan kata al hajanah ya. Jadi kemarin rahim itu hajanah, rahim itu shijnah ya. Nah sekarang wal bazzar, dan dari Imam Bazzar masih salasun mu'alliqatun bil arsh, 3 yang terikat dengan arsh. Ar-rahimu, yang pertama adalah rahim, ada 3 yang terikat dengan arsh. Yang pertama adalah rahim. Taqulu, dia berkata, Allahumma inni bika fala uqta. Kata rahim, ya Allah, sesungguhnya saya ini ya bika ya, sebabmu atau denganmu, fala uqta, maka saya jangan diputus. Allahumma inni bika ya, saya ini ada sebabmu ya. Bika itu ya, kata ba itu dalam bahasa Arab maknanya ada bil al-mulasiqah, sesuatu yang menempel ya, sesuatu yang menjadi sebab ya. Jadi makanya Allahumma inni bika, artinya rahim itu sesuatu yang menempel dengan Allah gitu. Artinya sebab Allah dia menjadi ada. Wal amanatu taqu, dan amanah juga berbicara, Allahumma inni bika fala ukhon, ya Allah, aku ini ada sebabmu, maka aku jangan dikhianati ya. Jadi kalau rahim jangan diputus, kalau amanah jangan dikhianati. Wan ni'matu taqul, nikmat juga sama.
dia berkata, Allahumma inni bika fala ukfar. Ya, saya ini ada sebabmu maka jangan ditutup. Ya, jangan tidak diakui. Ya. Jadi 3 ini ya terikat dengan arsy. Jadi kalau ada salah satu yang terputus, ya, nah, maka pasti nggak nyaman, nggak mungkin enggak. Ya, jadi bukan hanya rohim tadi, ya, tapi ada amanah dan ada nikmat. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang terputus, nah, pasti ada nggak nyaman. Jadi ibarat kita hidup ini, ya, maka kelangsungan hidup itu akan bergantung kepada beberapa hal, ya kan? Kita ini kan bergantung kepada beberapa hal kan, makan, udara, minum, ya, yang kelihatan nih. Belum lagi secara psikologis, butuh pengakuan, butuh kawan, butuh curhat, itu banyak. Kenapa kita diberikan oleh Allah kebutuhan-kebutuhan itu? Nah, agar kita sadar bahwa kita adalah manusia. Yes, manusia itu pasti membutuhkan sesuatu, membutuhkan orang lain, membutuhkan apapun. Di zaman Nabi ada. Ya, lah iya. Berbeda dengan Allah yang enggak butuh apa-apa. Ya, Makan, teman. enggak butuh apa-apa. Ya. Nah, jadi artinya berdasarkan tadi kebutuhan itu, ya. Nah, maka secara psikologis tuh kita butuh menjaga itu tadi, menjaga rahim, menjaga amanah, menjaga nikmat. Ketika rahimnya terputus, itu amanahnya dikhianatin, lalu apa, nikmatnya tidak diakui, udah celaka dah. Lalu senang. Enggak nyaman, pasti nggak nyaman. Ya. Apa boleh kayak enak ada enak. Enggak enak, udah nggak enak. Ada yang nikmat tapi Nggak ada. nikmat. Ya. Kenapa? Karena terputus sudah dari arsy. Ya, ibaratnya HP udah bagus banget, ya, tapi nggak bisa connect. Sama dengan orang mati. Hah? Iya kan, lu udah neraka bisa lu, nggak nyaman. Kesini nggak bisa, kesono nggak bisa, kemari. Teman nggak ada. Ya. Coba. Jadi orang itu kan kurang lebih sebetulnya hanya butuh 3 itu kan, butuh silaturahim, butuh dipercaya, butuh sama nikmat, udah aman. Ini 3 dasar itu. Percaya Mbak ya. Nggak ada anak aja tulisnya, ada amanat. Nah, iya. Terkadang apa? Jangan jauh-jauh ke anak misalnya. Kita sama orang misalnya sudah tidak dipercaya, udah repot. Meskipun banyak duitnya. Iya. Jadi sama orang nggak dipercaya itu udah pasti nggak nyaman, pasti nggak enak hidup dia. Kemana-mana nggak diterima. Oh itu si Anu itu nggak usah, jangan sama dia dah. Udah begitu baik. Gitu. Ya, itu nggak amanah namanya. Jadi ketika dia mau dititipkan apapun, udah orang nggak mau. Begitupun nikmat sama. Ketika seseorang itu selalu menutupi nikmat, nggak mengakui akan nikmat yang sudah dia terima, itu pasti nggak pernah nyaman. Udah dibagi duit, masih kurang. Dikasih apapun nggak nikmat, sebanyak apapun nggak nikmat. Yes. Ya maaf, kita bisa bilang banyak orang kaya yang matinya bunuh diri. Ya, Sendiri ya. bunuh diri dong. Kenapa? Mau banyak kan? Nah, iya. Kenapa coba? Nggak ada nikmat. Karena dia nggak mengakui nikmat. Gara-gara umurnya cuma 2 miliar. Nah, itu. Nah, biasanya 100 miliar. Kan? Apa orang yang kerja kerasan dari pasti banget. Enak aja dia. Lah iya.
karena mengakui nikmat. Yang jalannya tidur di gerobokan nikmat tuh gak punya anak tuh. Karena tadi itu dia terikat dengan arsy. Ketika itu koneksi terputus, maka udah Mati berarti. nggak nyaman udah. Kenyamanannya hilang. Bisa mati dia. Ya mati. Ya itulah nanti akhirnya kata orang-orang sufi itu apa? Baik berjalan. Ada surga di kehidupan dunia, ada neraka di kehidupan dunia. Ini itu maksudnya. Ya, jadi merasakan neraka, merasakan surga sebelum Mati. sebelum akhirat. Gitu. Ya. Nah ini kita diinformasikan itu begitu maksudnya. Ya. Jadi ada sesuatu Itu yang bikin kita sendiri. Hah? Asal kita sendiri ya. Lah iya kan, makanya kan kemarin saya bilang Jalaluddin Rumi ya, beliau bilang aku mencari kebahagiaan sampai ke ujung barat, sampai ke ujung timur, Gak nemu juga. nggak ketemu. Adanya di Ternyata kebahagiaan itu hanya ada di dalam sih, jauh-jauh. nggak usah jauh-jauh. Gitu. Karena garam enak barangkali. Nah iya, apalagi ditemeninnya sama ayam kan gitu. Goreng pakai ayam. Kan goreng garam gak enak, orang temennya ayam gitu, sama sayur asem bagaimana Enggak, enak. kemudian garam kurang enak juga berarti. Iya makanya. Goreng garam campur ayam. Iya. Ya jadi ketika dibilang Allahumma inni bika itu ya, bika itu maksudnya aku berlindung kepadamu ya, aku terikat denganmu ya. Jadi yang terikat dengan Allah itu tiga itu. Jika nggak terikat dengan Allah, nggak terikat dengan aras, mati aja. Lah udah susah udah. Jadi makanya Allah itu apa? Awalnya segala sesuatu yang enggak terikat, segala sesuatu yang seolah-olah itu enggak rasional, enggak itu. Gitu. Nah sekarang semakin zaman kesini itu semakin direalisasikan seolah-olah. Jadi orang zaman sekarang seandainya nggak percaya dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran, oleh agama, oleh hadis, itu udah bisa kita bilang ente nggak rasional. Harus tahu di mana bahagia itu, di mana adanya, harus tahu ya. Lah iyalah. Maaf, contoh misalnya ini kan tadi ketika kita bilang misalnya apa Allah itu Allah itu mengikat ya, mengikat rahim dengan arsy. Ketika orang dengan rahim itu diputus rahimnya, maka secara otomatis dia tidak terikat dengan arsy. Gitu. Nah maka logika kita akan bilang oh iya ada sesuatu yang terikat, yang ketika dia terputus maka kenyamanannya hilang. Lampu misalnya, ketika lampu itu terputus maka gelap. Ketika gelap nggak nyaman. Jalan kemana aja jalan. Gitu kan? Gelap. Lah iya nabrak sini, nabrak sono. Gitu. Dan belum lagi ya itu tadi nggak ada petunjuk jalan udah makin nggak enak. Seperti tidak berfungsi jadinya ya. Yes, nggak ada fungsinya. Fungsi. Gitu. Nah begitupun nanti dengan amanah, begitupun nanti dengan nikmat. Ternyata ketika bicara nikmat itu bukan hanya sekedar lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Gitu. Jadi ketika berbicara nikmat itu bukan hanya ketika kamu syukur maka akan aku tambah, ketika kamu kufur maka akan aku siksa. Ya, bukan akan aku kata, tapi sesungguhnya siksaku sangat pedih. Nikmat itu cuma 3 doang. Nah iya. Jadi seolah-olah kunci nikmat itu 3 tadi. Seolah-olah gitu. Kita menyambung rahim, menjaga amanah dan mengakui nikmat itu ada. Ya. Jadi seolah-olah 3 hal itu kunci kesuksesan gitu. Ya. Jadi orang kalau misalnya sekarang bekerja
ya Ape kerja sama Wildan misalnya gitu, selalu terima kasih tuh, mau dikasih kayak mau enggak kayak makasih. Nah, nemu nikmat berarti apa? Hah? Udah nemu nikmat. Lah sangat nikmat udah. Pasti yang tadi pimpinannya Wildan, wah ini mah jangan diapa-apain ini mah. Jangan sampai lepas silaturahim. Lah iya. Apalagi silaturahimnya dijaga, terus amanah. Nah, udah sukses itu. Gitu. Ya, jadi sesuatu yang terikat ya dengan sesuatu yang lain. Connect. Ini gambarannya kan orang yang harus dari bawah pas ke atas. Yes. Sekarang koneksinya Ya. gimana itu? Lah iya, koneksinya kemana? Kalau terhalang tidak ada koneksi, nah udah ampun lah. Yang koneksinya putus kenapa? Nah iya, kalau dulu kan kita ngelihatnya harus dengan real nyata kan. Iya. Ada sambungannya mana? No, sambungannya no. No, kelihatan no, ada no. Teleponnya Kabelnya panjang sampai ke rumah kan gitu. Nah sekarang mah kagak ada kabelnya. Ya mesti dia. Iya. Gitu. Makanya kemarin kata Bang Haji Adam, Rahim berarti bisa ngomong itu katanya orang itu kayak orang katanya kan gitu. Itu kan sebetulnya analogi yang apa? Allah bagaimana agar kita ini paham, agar kita ini ngerti. Dia punya ruh. Nah iya, nanti suatu saat kita akan sadar bahwa ternyata semua ciptaan Allah itu ya Iya. bisa Dia ngomong. bisa ngomong, bisa bicara ya. Nah iya, bukan hanya sekedar tadi rahim ya, tapi pohon. Amanat juga bisa bicara ya. Yes. Amanah itu bicara nanti. Kayak AI gitu. Hah? Lah ada tuh kan udah AI lagi wae. Lagi kan lagi itu kalau kamu Lah iya. bisa jawab Sampai iman juga bisa bicara juga. Yes. Semua Pak. Semua punya ruh semua. Lah ya makanya kan dibilang nanti ketika kita di akhirat itu ketika apa di surat Yasin itu apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutnya diem udah nggak bisa ngomong, kunci mulutnya. Yang ngomong tangannya yang ngomong. Amanat Kakinya menyaksikan. Lah iya semua. Gitu. Jadi amanahnya, nikmatnya semua pada ngomong. itu harusnya dikeluarin terus sekarang orang banyak yang ngomong pinter ngomongnya ya. Ini kalau dikeluarin di akhirat anaknya yang ngomong. Nah iya kan. Nah itulah makanya sebetulnya sekarang itu ya itu tadi orang tidak sadar Iya. gitu. Ya makanya dibilang oleh Allah itu dalam agama itu biar sadar, biar ngeh, nah dikasih tahu tuh. Ya. teknologi sekarang itu udah membuka juga di sini. Lah itu yang tadi saya bilang gitu. Jadi teknologi sekarang itu semakin menyatakan sesuatu yang tadinya nggak rasional. Itu semuanya. Nah, iya. Makanya kan dia hebat. Gitu. Jadi kita jangan bilang mana rohim ngomong apaan sih, ya kan kita enggak. Nikmat apaan sih? Gitu. Amanah apaan sih? Beberapa tahun kemudian itu bisa dilihat juga kan. Yes, nggak mungkin enggak, pasti bisa. Gitu. Ya. Mungkin Jadi- orang-orang yang 50 tahun yang lalu itu nggak percaya bisa melihat. Ya iya bisa video Video call call. itu nggak ada zaman dulu, nggak ada. Gitu. Sekarang ini ngobrol juga di Amerika. Bisa ngobrol sama orang di Saudi, bisa video tatap call. muka. Yes. Itu makanya apa gambaran-gambaran ke kita tuh nanti ke depan apa yang diceritakan Al-Quran itu nyata itu nyata. Gitu. Nah, makanya tadi dibilang kita kudu sadar, kudu enggak. Nanti ada konsep yang dibilang oleh orang-orang sufi itu ada istilah ghaflah, lalai, nggak berengoh, ya. Artinya ghaflah itu nggak berengoh. Kita dikasih nikmat, aja nggak ngeh kita bahwa kita dikasih nikmat. Apa nggak ngeh itu? Kita kata gua kata murid Nggak sadar.
Hah? Ada kalian nyuri siapa? CCTV-nya Lah iya, kelihatan. Amanah, gua mah amanah. mana? Tahu-tahu orang. Atau ada CCTV-nya juga. Ya ada. Kayak umur gitu yang enggak ngeliat, tahu-tahu udah tua dia. Lah iya sama. Nggak berasa. Iya tahu-tahu udah. Lah ini ternyata udah pada putih. Sekarang Nggak berasa ya. Hmm. Masih Ini udah gak banyak nih. Lah iya. Di mana-mana udah CCTV. Iya. Salah mana nih yang melanggar aku aja? Nggak ada. Ada. Itu masih di sini. Iya. Oke, jadi 3 hal yang terikat dengan arus. Maksudnya kenapa ini disampaikan 3 hal terikat dengan arus? Maksudnya dia punya keterikatan dengan Allah itu langsung. Ya, ketika kita menyambungnya, maka itu akan menyambung kita dengan Allah otomatis, nggak mungkin enggak. Ya, jadi seolah-olah tadi seperti sinyal itu, kalau itu hilang, maka hilanglah juga koneksi kita dengan Allah. Makanya orang yang rajin sholat, orang yang rajin ibadah, kudunya mah 3 hal itu. Ini warna kita password kita jangan peduli juga ya. Hah? Orang nebeng gitu. Apa? Passwordnya wifi kita jangan ketahuan. Kita kan kira nebeng gitu lagi. Lah iya, nah itu hebatnya ya, hebatnya password kita itu gitu, udah dikasih tahu, semua tahu passwordnya, gitu. Dan koneksinya itu bukan menyalahkan, oh itu mah karena di pojokan, enggak. Tapi koneksi itu tergantung kepada bagaimana dia menyiapkan agar mendapat koneksi yang bagus. Tergantung Deketin kepada wifi masing-masing. lah. Lah iya, makanya. masih password itu Bebas. pakai nggak? Nah itu. Itu kan harus deketin wifi ya. Kalau jauh mah Lah iya, makanya itulah. Tergantung kita siapa mau kemana. Jadi bukan disalahkan. Wah itu saya kasih tahu passwordnya dia mah itu gitu. jauh mau wifi-nya. Lah iya, meskipun saya kasih tahu passwordnya, akhirnya saya jadi malah kalah sama dia. Bukan kalah sama dia, tapi bagaimana dia mampu ya lebih dekat terus. Jadi jangan menyalahkan orang karena sudah dikasih tahu password gitu. Jadi Allah membuka kesempatan itu sangat luas kepada siapapun. Misalkan udah kasih tahu nih password. Iya. Lah iya, gitu. Ya, makanya itu yang kita cerita tentang sholawat itu. Nah ini tentang sholawat. Juga kan gitu ya. Ya, yang kita baca itu kan tujuannya adalah agar kita semakin dekat, gitu. Bukan malah semakin jauh. Gitu. Ngedeketin wifi tadi katanya. Ya. Mendekatkan koneksi biar semakin kuat. Wifi-nya cuma satu. Hah? Wifi-nya cuma satu. Wifi-nya satu doang. Kalau kita kan wifi-nya butuh banyak kemana-mana. Belum lagi tadi providernya apa baik kan. Ini maka agak cuma satu. Apa udah makin terbuka ya dunia ya. Oh luar biasa. Ya. Nah, maka jangan kita putus itu. Gitu. Ini kita udah dikasih tahu ya. Nah, cuman tergantung sekarang, silakan Anda mau gunakan atau tidak. Kalau masuk masuk gaib, makanya gaib dia bisa ketahuan. Nah iya. Mungkin nanti makin kelihatan kali ada alat. Betul Pak, makin Pak. Penguat Tapi sinyal kan gaib ya. Iya. Makin ngeri aja dong. Kita kan nggak tahu sinyal. Lah iya, sinyal kan gaib kayak apa bentuknya sampai sekarang. Ada yang tahu bentuk sinyal, kagak kelihatan. Yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi kita meyakini sinyal itu ada. Udah coba sekarang kan banyak orang yang bilang HP jangan ditaruh di sini. Kenapa? Karena ada sinyal nanti akan dekat kemana dengan jantung. Nah itu akan membahayakan jantung. Kenapa? Karena ada sinyal, ada putarannya itu. Ya orang yang kagak lihat banyak kagak kelihatan apa sih. Padahal 50 tahun yang akan datang ini gimana makin terbuka aja. wow luar biasa. Rahasia-rahasia apa bisa dibuka juga. Ya semua Pak. Ya. Nah, jadi artinya
ini bukan sesuatu yang dirahasiakan. Memang ada rahasia, yes, tapi rahasia yang mana nanti, ya. Tapi untuk sesuatu yang secara umum itu akan kita ketahui secara bersama tadi. Tergantung kepada kita bagaimana mau mendekat atau tidak, mau menggunakan fasilitas itu atau tidak. Tapi nanti kawan nih orang beriman sama salatnya ada mungkin. Iya, bukan hanya itu Pak, itu ada hadis nanti di akhir zaman. Bohong aja udah Ketika sudah mendekati hari kiamat itu ada binatang yang bisa ngomong, yang tahu kita iman apa enggak. Ya, dulu kan Nabi apa yang bisa ngomong sama binatang, mungkin nanti ada juga lah yang bisa ngomong ke kambing ya. Nah, Itu dia hadis Nabi Pak, hadis Nabi bilang nanti di akhir zaman tanda-tanda hari kiamat. Ya, tanda-tanda hari kiamat itu nanti ada binatang yang keluar dari tanah. Nah, dia ngasih tahu ini orang beriman, ini orang enggak tahu dia. Dan dia ngomong. Itu ada hadisnya. Pengadilan makin gampang nanti. Ya, bukan makin gampang. Sekarang aja udah. bohong udah ada ya. Sekarang aja udah gampang. Gitu. Nah, iya udah Allah. Ya. Jadi memang cepet banget ya. Hah? Per tahun itu cepet banget Yes. perubahannya. itu apa perjalanan itu ya sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan, tidak keluar dari apa yang sudah Allah tetapkan. Yang menemukannya. Dan ya artinya itulah artinya Allah membuka peluang luas-luas, lebar-lebar ya. Asal Karena aja mancing ada ikannya panggilan ketahuan ya. yes. Awal tuh kalau seolah-olah gitu, seolah-olah ya maaf ya, kita cerita misalnya tanpa cerita agama misalnya ya, orang yang menjaga 3 hal itu hidupnya baik, dia mau kafir mau mukmin ya, ketika dia tadi amanah, dia tadi menjaga nikmat, dia menyambung tali silaturahim sama orang, itu pasti kita juga nggak pandang bulu itu, meskipun kafir sekalipun. Karena mereka kafir juga mengakui. Iya, artinya di satu sisi dia kafir gitu, artinya tidak beriman ya, artinya orang yang nggak beriman kepada Allah, tapi 3 hal itu dijaga, ternyata masih dapat keistimewaan, Masih dapat nikmat ya. Makanya akhirnya ada ulama sufi itu selalu mendengungkan gitu, dia bilang al-hubbu dini, cinta itu adalah agamaku gitu. Nah itu pahamnya tuh bukan yang dimaksud orang itu kafir nggak beriman ke Allah, kok Allah bukan, harusnya kan yang agama Allah itu Islam, tapi kok dibilang cinta adalah agama. Nah itu maknanya. Sebetulnya Islam itu lebih kepada hal-hal yang universal gitu. Orang yang menjaga persaudaraan, yang menghilangkan keegoisan, nah itu agama itu sebetulnya. Jadi orang disuruh sholat, disuruh zikir, disuruh puasa, disuruh melakukan ibadah itu tujuannya biar tumbuh itu yang tadi. Biar bisa menikmati juga. Iya. Nikmati hidup. Yes. Gitu. Nikmati mati. Pokoknya menikmati semua. Jadi dia bilang, makanya kata orang sufi al-hubbu dini. Nggak ada susah gitu. Lah nggak ada Pak. Jadi cinta itu agamaku. Jadi dengan cinta itu akhirnya semua terjaga, terawat itu. Gitu. Ya. Cinta itu kan apa? Cinta itu kan enggak bertanya kenapa. Orang yang udah cinta tuh kata kekasihnya ya udah aja, nggak usah pakai apa sih itu jadi buta. Lah iya udah cinta itu buta. Kayak orang boleh temennya mau yang hitam kecil. Nah, iya. Kalau kata kita mah ya. Nah, iya kata kita mah apa tahu sih. Ya, Dia mau seneng kan? cinta itu begitu. Jadi artinya ketika dibilang Nggak bisa dilihat dari fisik gitu ya. ya ketika kita bilang kita cinta sama Allah, nah maka semua itu akan kita kaitkan bagaimana. Sering nggak kita menyanggah ini kenapa sih kok begini? Hah? Nanya lagi kita cinta nggak sama Allah, bener nggak cinta sama Allah?
kalau cinta mah ditabokin kagak sakit. Lah ditabokin kagak sakit, kagak nanya kenapa, nggak nanya. Lalu kapan nabok dua lah kagak ada. Makan diracun. Makan. Cinta loh. Ya. Nah kata kita orang, ya saya mah cinta banget sama Allah, ke masjid tiap hari. Sholat tau nggak? Lah ke masjid tiap hari. Ke masjid tiap hari. Gitu. 5 waktu ke masjid. Tetapi ngeluh baik. Ya. Gitu. Cinta orang itu. Kalau cinta mau ditabokin kagak sakit. Lah iya. Gitu. Nah itu kan tadi kaitannya akhirnya kepada silaturahim, kaitannya kepada amanah, kaitannya kepada apa? Menikmati. Ini Nggak cinta perlu udah. sedih ya. Lah, dia sedih. Ya ketika sedih, dia nikmatin sedihnya. Mati sedih ya kan ya. Gitu. Kalau tiga-tiga nyampur itu mantap banget. Lah iya. Wah, luar biasa. Nikmat tuh dia itu. Nah, makanya kan ketika dibilang para ulama itu la khaufun alaihim wa la hum Yes. Nggak ada khawatir, nggak iseng. Yes. Enggak ada kan. Semua udah Rabbul Alamin katanya. Diatur sama Allah. Nah, kita tinggal ngejalanin dia apa susahnya tinggal jalanin. Kata Allah jalan ya jalan, kata Allah enggak. Kalau sakit ya sakit. Lah ya kata Allah sakit ya sakit. Kamu lari kemana ke sakit-sakit dulu. Nah iya. Asal itu dibilang al-hubbu din itu maksudnya. Maka tadi Umur ketika juga susah ya. lah nggak bisa pak, Umur dari negara ini susah. nggak bisa. Ya. Iya. Lah iya puyeng bae ini ah. Lah. Ya. Nah, itu artinya nggak ada kerjaan buyung. Nah iya, ketika kita bilang tadi ketika cinta sama Allah itu semana kita ukur sendiri kita bener nggak cinta sama Allah. Gitu. Jangan-jangan kita sholat, kita puasa, kita sedekah bukan karena cinta Allah. Itu ucapan itu karena kebiasaan, bukan nggak cinta sama Allah. Begini lagi, bukannya nggak cinta, itu mah karena kebiasaan. Itulah makanya agama itu mengajarkan kita sampai kepada titik itu. Sampai kepada titik biasakan ucapkan kata-kata yang thayyibah, ucapkan kata-kata yang baik. Itu agama tuh sampai ngajarin begitu. Ngajarin subhanallah, ngajarin masya Allah, ngajarin astagfirullah. Itu kan kenapa harus mengungkapkan kata-kata yang lain, sedangkan agama sudah memfasilitasi. Lah iya kan, makanya kita ketika latahan itu kudu dijaga, nggak boleh latahan yang lain. Lah iya, latahan kudu istighfar, latahannya la haula, latahannya Subhanallah. subhanallah. Astagfirullah. Nah, iya. Nah itu kan kudu hati-hati. Beok. Nah, beliau bisa. Ada yang para laki-laki sebutin. Lah iya makanya. Nah itu makanya kudu hati-hati ya. Jadi artinya agama kita itu mengajarkan sampai kepada titik yang sangat praktis gitu. Ada fasilitas. Lah iya makanya ketika tadi dibilang Anda cinta Allah, gampang aja pertanyaannya, pertanyaan yang sangat mudah untuk kita sendiri yang mengevaluasi, bukan menilai orang, bukan ya. Jadi ketika kita bilang ya Allah ngapa sih ini panas semben, nah itu tanya lagi dari kita, ente cinta Allah enggak? Gampang aja, saya cinta sama Allah gitu. Lah kok cinta nanya? Cinta itu nggak ada pertanyaan. Mulai kuburan takut. Lah iya apa lagi? Ya. Iseng itu. Nah, iya makanya itu iseng katanya bukan takut. Mau apa bedanya iseng sama takut? Kalau dari tingkat itu mau dunia bagaimana, mau perang. Nggak ada. Mau perang mau apa kan? Tapi itu kan apa gunung tinggi kudaki kan gitu, lautan luas seberangi kan begitu. Lah Begitu udah dapat kok pindah lagi. Kayaknya ada lagi sering lah iya kan berarti nyebrang laut lagi. Lah iya. Lah Sampai momen yang lebih tinggi.
Udah nyebrang lagi. Cari yang lebih tinggi lagi gitu gunungnya. Iya. Allah. Dua lautan seberangnya. Oke, cukup ya, nak itu. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Yes. Bismillah.